لله العزيز الغفار خلق الخلق ودبرهم بقدرته وهو الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الأبرار أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فتقوى الله وقاية من عقوباته وفوز بجناته واعلموا أنه ما شقي بطاعة الله أحد وما سعد بمعصية الله أحد قال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له جهنم خالدين فيها أبدا معاشر المسلمين jamaah salat Jumat azanallahu wa iyyakum ajma'in. Dalam kehidupan dunia ini ada satu hal, ada satu masalah di mana dengan satu masalah ini manusia disibukkan atau mereka menjadi sibuk. Semua manusia mencari masalah tersebut dan berusaha untuk bisa mewujudkannya. Seandainya bisa dibeli dengan harta, dengan uang sebanyak apapun, niscaya mereka akan membelinya. Apakah hal tersebut? Hal itu adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Lawan dari asy-syaqawah, kesengsaraan. Setiap orang ingin mewujudkan kebahagiaan untuk dirinya, akan tetapi banyak orang yang salah jalan mencari kebahagiaan tersebut. Ada sebagian orang, sebagian manusia mengira bahwasanya kebahagiaan itu adalah ketika dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ketika dia memiliki gedung-gedung bertingkat, rumah-rumah mewah, mempunyai kendaraan-kendaraan yang mewah, sampai orang lain mengira si fulan sungguh bahagia, si fulan sangat bahagia karena dia memiliki segala sesuatu, dia memiliki harta yang miliaran dan kekayaan lainnya. Tapi pada hakikatnya kita menemukan banyak dari orang-orang yang kaya raya dengan kekayaannya yang miliaran, bahkan mungkin triliunan, mereka itu hidup penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan rasa takut dan rasa susah. Cukuplah bagi kita apa yang diberikan Allah dalam Al-Quran tentang kisah Qarun, orang yang kaya pada zaman Fir'aun. Akhir hidupnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansuruna min dunillah wa kana minal muntasirin. Maka kami benamkan Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada lagi golongan yang bisa menolongnya selain Allah, dan tidaklah dia juga termasuk orang-orang yang bisa membela diri. Ada lagi orang yang mengira bahwasanya kebahagiaan itu adalah ada pada ketika seseorang menjadi masyhur, kesohor, terkenal, ketika seseorang mempunyai kedudukan yang tinggi, ketika seorang mempunyai gelar yang hebat, yang tinggi. Untuk hal ini cukuplah apa yang terjadi pada Fir'aun, laknatullah alaih. Dialah yang mengaku sebagai Tuhan dengan kekayaannya juga. Apa akhir hidupnya? Allah berfirman, wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa awraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami belah untukmu lautan dan kami selamatkan kalian, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, keluarganya dan pengikut-pengikutnya, dan kalian melihat
dengan mata kepala kalian. Sebagian lagi ada yang mengira bahwasanya kebahagiaan bisa didapat ketika mengikuti tradisi orang-orang barat. Dengan segala macam tradisi diikut semua, bertasyabuh dengan mereka dalam pakaian, dalam adat, dan dalam aturan-aturan hidup. Kalau kita perhatikan itu semua, ternyata kita menemukan banyak mereka yang hidup dalam sengsara dan siksa di dunia ini. Mereka penuh dengan muskilah-muskilah, problem di keluarga mereka. Mereka banyak yang broken home, bahkan sampai di antara itu banyak terjerumus dalam maksiat-maksiat berupa judi, mabuk-mabukan atau narkoba, yang akhirnya mereka itu akan hidup sengsara. Ada yang harus masuk ke penjara, diburu-buru oleh polisi, oleh tentara, oleh hukum, bahkan ada yang sampai bunuh diri, akhirnya hidup dalam kehinaan. Maka dengan demikian jelas bahwasanya banyaknya harta, kesohoran, kedudukan yang tinggi, gelar pangkat yang tinggi, semua kenikmatan dunia ini tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh kebahagiaan tidak akan didapat kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ittaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Kalau kita menginginkan kebahagiaan dunia ini, kita harus lewat jalan-jalan kebahagiaan. Kita harus mencari jalan-jalan kebahagiaan lewat cabang-cabang keimanan yang jumlahnya lebih dari 70 cabang. Berikut ini saya paparkan sebagian dari sebab-sebab kita menjadi bahagia. Saya paparkan jalan-jalan untuk menuju kebahagiaan. Di antaranya bahwasanya kebahagiaan itu akan didapat oleh orang yang merasa tenang dalam hidupnya dan selalu mendapat petunjuk. Kapan? Ketika mereka tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka itulah akan mendapat rasa tentram, keamanan, rasa aman, lahumul amnu, dan mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Kebahagiaan akan didapat oleh orang-orang yang mencari ilmu syar'i, kemudian mengamalkannya, ilmu-ilmu agama, dan mengamalkannya atas dasar iman kepada Allah, yaitu orang-orang yang ketika yakin bahwasanya Allah akan mengangkat derajat mereka. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dan mengamalkan ilmunya beberapa derajat. Kebahagiaan akan didapat oleh orang-orang yang penuh barokah dalam hidupnya, merasa dapat barokah dari Allah. Kapan? Ketika mereka betul-betul mewujudkan, menguatkan keimanan mereka kepada Allah dan takwa mereka kepada Allah. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya akan kami buka untuk mereka barakat minas sama, barokah-barokah dari langit, wal ardi, dan dari bumi. Kebahagiaan akan dirasakan oleh seseorang yang merasa cukup, diberi kecukupan oleh Allah, tidak tamak, tapi dia penuh dengan rasa qanaah, rasa puas ketika dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberi kecukupan kepadanya. Kebahagiaan akan diterima, akan didapat oleh orang-orang yang selalu sabar ketika ada musibah, ketika mendapat ujian dan cobaan, di saat mereka meyakini bahwasanya mereka pasti akan kembali kepada Allah. Allah berfirman, "Wa basyiris sabirin." Berilah kabar gembira kepada orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila mereka dikena musibah mereka berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Ulaika alaihim shalawatum min rabbihim rahmah, mereka itu akan mendapatkan barakah dari Allah dan rahmat dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang yang mendapat hidayah. Kebahagiaan akan didapat oleh orang-orang yang selalu tenang hatinya. Kapan? Di saat mereka selalu zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah lewat sholat dan lewat syariat lainnya. Bukan hanya sedang berzikir tapi tidak sholat, berzikir tapi tidak puasa. Semuanya makna zikru sangat luas sekali. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, orang-orang yang beriman dan yang tenang hati mereka karena mengingat Allah. Ingatlah bahwasanya dengan mengingat kepada Allah, tatma'innul qulub, hati akan menjadi tenang. Kebahagiaan tidak akan didapat kecuali dengan iman kepada Allah dan melakukan amal-amal soleh. Allah berfirman, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh, melakukan kebaikan dari laki-laki atau perempuan dan dia beriman, maka sungguh kami akan memberi kehidupan yang baik kepadanya dan kami akan memberi balasan bagi mereka yang lebih baik, bi ahsani ma kanu ya'malun, yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Dan bi ahsani ma kanu ya'malun adalah balasan Allah kelak di akhirat. Makna dari al-jazaul ahsan yaitu di surga. Nah, di mana di surga adalah kebahagiaan yang abadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengakhiri khutbah siang hari ini saya menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan kebahagiaan ini, berkenaan dengan kebahagiaan dan kenikmatan hidup kita di dunia ini. Yang pertama, kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini apapun bentuknya, dari orang yang merasakan mungkin miskin dia atau kaya, sekaya apapun seseorang atau semiskin apapun seseorang, dalam keadaan nikmat apapun dia itu, semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun keadaan kita di dunia ini, dalam keadaan apapun kita di dunia, kita pasti akan meninggalkan dunia ini suatu hari. Dalam masa rata-rata umur seseorang antara 60 sampai 70 tahun. Setelah itu kita tidak bisa kembali ke dunia. Kita masuk ke alam barzah. Di hadapan kita alam barzah yang kita tidak tahu berapa tahun kita dalam barzah, hanya Allah. Berapa ribu tahun kita dalam barzah. Bayangkan sejak Nabi Adam mati meninggal sampai sekarang sudah berapa ribu tahun. Dan kita pun kalau sudah dicabut, kita masih berapa tahun kita, berapa ribu tahun kita di alam barzah, hanya Allah yang maha tahu. Di alam barzah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal soleh, tidak bermanfaat lagi, yaitu penyesalan, tidak bermanfaat lagi. Yang dibawa oleh kita adalah amal kita di dunia ini ke alam barzah. Kemudian yang kedua, dari alam barzah kita menunggu saatnya yaumul ba'tsi, hari kebangkitan, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqu yauman turja'una fi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan takutlah kamu kepada suatu hari di mana pada hari itu kamu dikembalikan kepada Allah, kemudian setiap orang akan dipenuhi balasannya sesuai dengan pekerjaan yang dia kerjakan. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi. Taikan ini aja, semuanya akan dipenuhi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terus memberi taufik kepada kita untuk bisa menjaga keimanan kita, menjaga keislaman kita dengan istiqamah, mengerjakan ketaatan kepada Allah, mengikuti perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tiba nanti waktunya kita mendapat kebahagiaan yang abadi, yaitu di surga Jannatun Naim, insyaallah taala. Amin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka teguh pendirian, istiqamah dengan keimanan, maka akan turun kepada mereka malaikat-malaikat seraya berkata kepada mereka para malaikat, Allah takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, janganlah kalian susah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati dzikril hakim. Aqulu ma sami'tum wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ولي المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الأمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله وأطيعوه واعملوا لحياتكم الأخروية فهي الحياة حقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هذا وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.